Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan zahir batin untuk melaksanakan ta'lim ini. Mudah-mudahan ta'lim ini mendatangkan manfaat berkah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat ma'assalam semoga kita bercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian, sebagaimana maklum pada minggu-minggu ini kita sudah berada di penghujung Dzulhijjah, yang artinya kita sudah berada di penghujung tahun Islam 1445 Hijriah. Insyaallah tidak lama lagi kita sudah masuk tahun baru. Tapi bukan tahun barunya yang pengen kita kaji ya pada malam hari ini, tapi lebih daripada bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita istilahnya introspeksi. Ya salah, betul. Bermuhasabah diri untuk bertafakur, berpikir tentang apa-apa yang sudah kita kerjakan dalam setahun ini. Karena apabila kita tidak bertafakur, bermuhasabah, maka kita akan terus lalai, diseret oleh keadaan sadar atau tidak sadar, sehingga sedikit demi sedikit akan membawa kita dalam keadaan lalai. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salafus soleh atau ulama-ulama terdahulu merumuskan setidaknya dalam muhasabah itu ada 3. Nanti baru kita masuk ke kitab. Ada 3. Ya, ini yang awal tentang masalah perintah. Apa sih maksudnya? Sudah seberapa teguh, sudah seberapa gigih, sudah seberapa kuat, sudah seberapa istiqomah kita menjalani perintah Allah. Itu muhasabah yang pertama ya. Jadi mulai dari akhir balik sampai detik ini sudah seberapa teguh sih kita mengerjakan taat kepada Allah, sudah seberapa yakin sih kita, sudah seberapa istiqomah sih kita. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita sholat lah, tapi sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ada lagi yang dia karena malu dengan status sosialnya, misalnya pegawai syara, misal ya, masa pegawai syara tidak sholat. Nah jadi prosentase lillahi ta'alanya berkurang. Padahal semua kullu ibadah itu libtigha'i mardatillah. Semua ibadah itu pasti tujuannya mengharap ridha Allah. Sering saya sampaikan di majelis-majelis. Cobalah dari yang sederhana. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardal lillahi ta'ala. Usolli sunnat usolli fardal isya'i, ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, ujungnya lillahi ta'ala. Semua ibadah
Itu kalau kita maknai secara hakikat bahwasanya setiap ibadah itu pasti ujungnya lillahi ta'ala. Ya, nanti kalau misalnya saya salah menyampaikan boleh dicek ya di semualah. Mau sholat tahiyatul masjid ujungnya lillahi ta'ala. Mau zakat nawaitu an ukhrija zakatal fitri ujungnya lillahi ta'ala. Nah itu loh maksudnya. Ya semua saja, kullu ibadah. Semua ibadah libtigha'i maradatillah. Pasti ujungnya itu lafalnya lillahi ta'ala tanpa kita sadari. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya niat itu menuntun keikhlasan hati. Jadi tidak ada salahnya apa setiap hal-hal baik kita beri niat karena ujungnya itu lillahi ta'ala itu. Dah. Jadi muhasabah yang awal itu perihal perintah. Sudah seberapa gigih, sudah seberapa kuat, sudah seberapa istiqomah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur, ini banyak dinyanyikan anak TK atau MI, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi dasar. Syahadatu alla ilaha illallah. Ya, kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ya, sudah seberapa yakin kalau Allah itu satu-satunya zat yang kita sembah. Kalau di masjid yakin Allah Rabbi, yakin. Nanti kalau urusan lain ya mohon maaf. Misalnya kita sebagai katakanlah karyawan. Nanti kalau sudah di tempat kerja seolah-olah yang menjadi memponis, menetapkan sesuatu perkara yang menjadi harapan bosnya. Nah, itu bisa mengurangi kadar keimanan. Ketika menganggap bosnya itulah satu-satunya orang yang bisa menolong dia, bisa menyelamatkan dia, bisa memberikan kesejahteraan untuk dia dan seterusnya. Jadi ini tamsil saja, contoh saja. Nanti kalau kita di pasar lain lagi ceritanya kan. Siapa yang dianggap Tuhan? Orang yang memborong dagangannya. Gitu. Karena dianggap membawa keuntungan besar untuk dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya kalau engkau benar mencintai Allah, cintailah Rasulullah. Cara mencintai Rasulullah adalah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kamu harus ikuti Rasulullah. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kita ittiba kepada Rasulullah sebagai bentuk kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin kita iman kepada Allah dan Rasulullah tapi kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya? Ya banyak sekali sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tauhid, itu sebetulnya ada hal-hal sepele yang kadang membuat kita tergelincir. Apa? Sering saya contohkan. Misalnya sedang sakit kepala. Ya kan? Terus meyakini bodrek itu satu-satunya yang bisa menghilangkan sakit kepalanya. Itu kalau dalam makna tauhid sudah dianggap bersyirikat, musyrik. Nah, atau hal yang paling sederhana lagi yang sering kita alami. Apa itu? Ketika kita lapar, terus kita makan. Meyakini dengan makan itu bisa menimbulkan kenyang atau menghilangkan lapar. Itu kalau secara tauhid sudah musyrik. Maka untuk mengikis yang demikian itu disebutkan kullu amrin bibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Maka semua hal-hal yang menghantarkan manfaat hendaknya dilafali, diawali dengan bacaan bismillah. Bismillah ay biidznillah, dengan izin
Allah. Ya Allah, dengan izin Allah aku makan, aku minum untuk menghilangkan lapar, untuk menghilangkan haus. Jadi musyrik apa namanya ya? Menganggap minum itu bisa menghilangkan haus sudah gugur. Gugur dengan lafal bismillah tadi, dengan ucapan bismillah tadi. Nah, kita lanjut. Wa iqamis shalah yang saya sebut tadi, mendirikan sholat. Kita yakin semua orang Islam mendirikan sholat. Tapi apakah sholatnya itu betul-betul lillahi ta'ala atau linnasi atau karena manusia? Padahal kita sudah dituntun yang saya sampaikan di muka tadi. Semua ibadah itu tujuannya tidak lain tidak bukan libtigha'i maradatillah. Ya, apa seringlah saya sampaikan saya rasa ya. Jadi artinya adalah kalau nak berbuat baik, ya berbuat baik saja. Walaupun HP-nya tertinggal. Ya Pak ya. Artinya tidak ada bukti kita sudah beramal baik. Ya sudah, itu kan di sisi manusia saja. Ya, yakinlah bahwasanya malaikat itu tidak luput, tidak lepas dari catatan amal. Ya. Ya sudah, yakin sajalah, yakin sajalah. Yakin saja. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yakin kita semuanya sudah membayar zakat secara zahir, secara hakikat Allah a'lam. Maksud saya seperti ini. Apakah zakat kita itu murni karena Allah atau karena apa ya? Ya sesuatu itu ya banyak sesuatu itu. Apa? Gengsi. Bisa kan? Karena dia terkenal kaya raya di kampung di RT itu, terus dia tidak bayar zakat. Wah, nanti hilang wibawaku, nanti runtuh kehormatanku, nanti begini dan begini. Nah, apakah zakat kita selama ini sudah murni karena taat kepada Allah atau hanya sebatas takut apa tadi Pak? Hilang kehormatannya. Nah itu ya. Jadi muhasabah kita adalah itaiz zakah tadi. Ya, zakat kita itu. Maka ini mohon maaf, ini lagi-lagi masalah hati. Masalah bagaimana kita menyusun hati. Karena di dalam kitab-kitab besar juga disebutkan bahwasanya ada kesunahan i'lan, mengumumkan bahwasanya zakat itu diumumkan, ada kesunahannya. Untuk apa? Untuk menghilangkan praduga-praduga negatif bahwasanya si fulan bin fulan belum zakat. Ini masalah riya dan seterusnya itu sebetulnya yo urusan masing-masing ya. Karena sebetulnya tidak diumumkan juga bisa, kalau mau riya itu ya bisa saja. Nah, ya contoh yang sering kita tengok lah itu di saldo-saldo masjid. Hamba Allah 2 juta tanggal sekian. Ya Pak ya. Tidak ditulis sama panitia, ditemui itu panitianya. Mana yang dari hamba Allah tanggal sekian 2 juta itu? Apa belum ditulis di situ? Iya. Nah, sebetulnya dia pengen namanya ditulis di situ, tapi tidak tidak disebutkan nama hamba Allah. Ya sama baik kan? Nah, ya. Itu loh. Kemudian wahajjul bait, berhaji ke Baitullah. Sekarang saudara-saudara kita sedang haji, ya. Sedang haji. Ya tentu. Lagi-lagi lillahi ta'ala, ya. Jangan dianggap haji itu menjadi status sosial. Saya ulangi lagi, mohon maaf bagi yang sudah berhaji, jangan dianggap haji itu sebagai status sosial, tapi berhajilah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sudah mampu, kita berangkat, berarti lillahi ta'ala. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah jangan nanti karena kita sudah haji terus dapat undangan yang tulis nama lupa nulis huruf. Ah, paham Ibu. Ya, yang nulis undangan lupa tidak pasang huruf H. Tidak mau datang apa? Ini salah kirim ini bukan untuk aku. Ada? Ah, iya itu ya. Berarti apa? Berarti yang demikian itu dia masih menganggap haji itu sebagai status sosial. Bukan dia berhaji karena lillahi ta'ala. Itulah maksudnya. Jadi kalau cerita sejarah penulisan haji ini kelam. Beneran.
Nanti kalau mau dicek, cek boleh ya. Sekarang kan informasi mudah. Jadi siapa sih awal pencetus penulisan Al-Hajj, haji, bagi orang Indonesia yang sudah pulang dari beribadah haji? Itu tidak lain bukan adalah zaman company, zaman Belanda. Kenapa? Karena menurut pengamatan ya perpolitikan di masa itu, orang-orang yang sudah balik dari haji itu rata-rata membuat pergerakan perlawanan kepada penjajah untuk memudahkan. Nah, jadi saya ngajar sejarah pula jadi untuk memudahkan pemetaan politik di waktu itu. Maka setiap orang yang selesai menunaikan ibadah haji dikasih label H. Kalau perempuan haji, hajah. Maksudnya apa? Untuk memudahkan mereka mengawasi pergerakannya. Misalnya mohon maaf, ini dengan Sondong ini ada mau apa? Mau berontak. Siapa otaknya? Nah, di situ di kampung itu ada haji 3 orang. Pokoknya orang itulah otaknya. Nah, itu loh. Sederhananya seperti itu. Jadi apa ya? Ya udah usah bangga gitu loh. Udah usah bangga. Artinya kita berhaji lillahi ta'ala, bukan karena status sosial. Karena kan orang-orang yang ya era-era ini ya mohon maaf, apa kurang literasi, kurang baca atau kayak mana. Karena label H itu betul. Itu buatan penjajah. Untuk memudahkan pengawasan dari mereka kepada pergerakan-pergerakan. Karena dulu haji dulu tidak sama dengan sekarang. Artinya orang dulu itu kalau berhaji dia lama di sana, ngaji dulu, berguru dulu, kalau istilah itu nyepuh ilmu dulu, udah. Kalau balik untuk modal berjuang. Nah itu bukan untuk gaya-gayaan. Nah itulah. Wasaumu Ramadan. Dan puasa Ramadan. Sudahkah kita puasa Ramadan kita selama ini mulai dari akil balik sampai saat ini sudah betul-betul lillahi ta'ala, atau malu dengan anak, ya kan? Atau malu dengan cucu? Masa sudah atu-atu tidak puasa Ramadan, cucunya puasa? Ya kalau untuk ghibtah istilah akhlaknya, untuk penyemangat saja sih ada masalah. Tapi kalau itu menjadi tujuan utama, itu yang masalah. Misalnya gitu atu-atu, datu-datu. Cucu aku berpuasa, masa aku tidak puasa. Ya kalau untuk sebagai ghibtah penyemangat saja ya tidak masalah. Tapi kalau menjadi tujuan utama, itu yang masalah. Jadi nilai lillahi ta'ala persennya kurang kan? Nah, karena tujuan utamanya malu dengan cucu tadi. Kemudian dirumuskan lagi yang kedua adalah muhasabah itu bisa dilihat dari larangan. Maksudnya apa? Sudah seberapa jauh atau sudah seberapa banyak, sudah seberapa yakin, sudah seberapa kuat kita meninggalkan larangan-larangan Allah selama ini. Jadi kita perlu bermuhasabah, perlu berkaca, perlu nengok. Selama ini aku sudah meninggalkan larangan Allah. Tapi untuk siapa? Demi apa aku meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah betul lillahi taala atau masih karena? Ya itu tentu ada latihannya. Ya, saya tidak mengatakan langsung saya sempurna, ya tidak. Artinya kita masih sama-sama berbenah diri. Ya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala banyak ya, banyak. Nah, yang paling masyhur yang sekarang terjadi, nah ini nyerempet-nyerempet enggak apa-apa ya. Apa itu? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Al-Baqarah. Apa itu? Apa? Ini kasus yang kemarin loh, Pak. Apa? Yang polisi dibakar polisi itu loh. Apa? Salah. Apa Bu? Poluan bakar polisi. Nah, itu. Hah? Iya betul kan? Iya. Nah, yas'alunaka. Ya, ini ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya.
Ya, ketika orang-orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad anil khamri wal maisir, tentang khamr, tentang arak, wal maisir dan judi. Ya, qul, katakan olehmu Muhammad, fihima ismun kabir, bahwasanya judi, arak itu ismun kabir, dosa besar. Kalau ada yang berdebat, wa manafi'u linnas, betul, menghantarkan manfaat kepada manusia. Tapi jangan dititik, ini bahaya kalau dititik. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, adapun dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Karena kan sekarang kan lagi musim mujadalah, berdebat. Nah, pokoknya tahu-tahu dikit debat. Pasti apa? Sekelas Imam Syafi'i pun didebat. Jadi seperti ini. Kalau ada yang berdebat, khamr itu bikin segar badan. Oke lah, oke. Tapi kan digariskan bahwasanya wa manafi'ul linnas, manfaat-manfaat yang ada pada diri manusia. Oke. Tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang tidak dipungkiri, ya. Alkohol, semua medis lah, semua obat-obatan itu pasti ada. Cuman ada prosentasenya, ada dosisnya. Nah, kalau kita kalau orang yang minum kan ada pakai dosis. Akhirnya dosis. Nah, sama narkoba, obat-obatan. Itu kan ada obat bius dan segala macam, itu kan masuk dalam dunia medis. Tapi kan ada ukurannya, ada takarannya, dan ada kegunaannya. Kalau kita yang make asal-asalan, itu yang disebut dengan overdosis. Maka bunyinya narkoba itu tidak disalahkan sebenarnya, tapi apa istilahnya? Penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan. Berarti ada gunanya, tapi disalahgunakan. Nah itu. Jadi kalau ada yang berdebat, jawab saja, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Judi itu ada manfaatnya, iyo rezeki nomplok, iyo menangnya sekali, kalahnya. Nah, kalau pas menang cerita, kalau pas kalah 10 kali, tidak cerita. Nah, itu. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dosanya tetap lebih besar daripada manfaatnya. Kemarin ada sudah majlis duha saya sampaikan ya. Sekarang itu naudzubillah min dzalik. Kalau yang di dalam ini insyaallah adalah ya, tapi perlu kita mawas diri. Mawas diri itu berhati-hati. Mungkin kita punya anak, punya ponaan, punya saudara dan seterusnya. Judi itu kalau dulu bapak-bapak, sekarang tidak lagi. Ibu-ibu juga bisa. Kalau dulu nak pakai kawan bertiga berempat, sekarang dewean pun bisa. Kalau dulu nunggu di pos ronda, sekarang di masjid pun bisa. Ya. Jam 10 berangkat sholat Jumat. Ngapa? Cepat-cepat dia itikaf. Nah, taunya berjudi. Iya, judi online itu tadi. Sekarang saya sampaikan supaya menjadi tarbiyah, menjadi penggugah hati kita. Faidatu hurrimal maisir. Ya. Bermula beberapa faidah diharamkannya judi. Ya. Kenapa sih judi itu diharamkan? Padahal kan kadang-kadang bawa keuntungan. Ya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang. Nah, tarbiyatil wujud. Ya. Sebagai bentuk pendidikan bahwasanya kita wajib meninggalkan. Wajib meninggalkan. Jadi secara fikih, kalau sesuatu itu dilarang, berarti wajib meninggalkan. Kemudian, artinya supaya kita tahu, mana sih yang wajib dikerjakan, mana sih yang wajib ditinggalkan. Jangan dicampur aduk. Nah, nanti ada cerita, saya masih ingat ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ waktu masih saya kecil. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang banyak Pak Haji. Alhamdulillah, itu kan guyonan, tapi guyonan itu kalau kata orang Jambi itu nyepak. Ya, giliran
dianggap belum menguntungkan, dia istighfar. Kemudian selanjutnya lagi, apa faedah diharamkan berjudi? Lihisnil ma'isyah, untuk menjaga ma'isyah, untuk apa bahasa kita gitu? Menjaga supaya orang itu tetap punya pekerjaan. Karena kita perhatikan, kita tengok berita, semuanya tahulah, info sekarang itu tidak susah. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena kecanduan judi. Berapa banyak orang yang hancur karirnya karena judi. Bahkan hancur keluarganya karena judi. Oh, yang cerai banyak, Pak, karena judi. Benaran. Ini tidak cerita di luar daerah, di Batanghari lah. Ya, di Batanghari lah. Jadi tapi kita terus berdoa, wala aiban illa satartah, yang sanggup menutupi aib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak membuka aib seorang, tidak, cuman untuk pelajaran kita saja. Jadi kisah ringkas ceritanya. Jadi bapak-bapak atau suami ini kecanduan judi online. Akhirnya terutanglah ratusan juta. Walhasil suaminya tadi jual aset tanpa berunding, tanpa seizin istri. Kesimpulannya ya cerai, Pak. Nah, itulah. Tidak saya cerita kronologisnya, tapi ya itu kesimpulannya. Ini betapa dahsyatnya efek dari judi tadi. Kemudian apalagi faedah diharamkan judi itu? Tarbiyatis sabri, untuk melatih kesabaran. Apa maksudnya melatih kesabaran? Kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, hendak kita bersabar, ikuti prosesnya, jangan tergiur oleh hal-hal instan. Kemarin ada itu aplikasi apa tuh yang sudah rubuh tuh? Bapak tahu dah? Apa ya? PEC apa namanya itu? Iya, sempat rame itu, Pak. Ratusan miliar Batanghari. Jadi beli toko online atau apa, saya juga tidak paham juga pengertiannya. Yang jelas banyak orang, yang jelas kalau bahasa sederhananya investasi bodong, itulah. Di awal-awal dia investasi masuk terus sudah besar, sudah dia berani jual kendaraan, jual apa segalanya supaya investasinya lebih besar. Nah, saat itulah berangkat semuanya. Nah, ya, tarbiyatis sabri, jadi melatih kesabaran. Ya mohon maaf, kita bercita-cita punya pengen tabungan 100 juta, sebulan kita nabung 2 juta, ya berarti hitung sajalah untuk sampai ke 100 juta berapa bulan. Jangan tergiur oleh hal-hal instan. Banyak kok, cuma bapak-bapak dan cerita be. Saya dengar juga lah cerita itu apa namanya, yang kemarin katanya sapi-sapi itu. Tahu Bapak Rahim, tahu, yakin tahu. Ya, katanya punya kandang sapi di mana gitu, dan seterusnya. Ya akhirnya waalaikumsalam kan sekarang. Iya. Kemudian faedah hurimul maisir, ya tadi dilatih kita sabar. Khusyuk libtigha'i mardatillah, ialah khusyuk untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak tergesa-gesa. Mohon maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf saya tidak mengajari atau bagaimana, tidak. Saya yakin saya lebih muda di sini. Seperti ini maksudnya. Sesuatu yang instan pasti mendatangkan kegelisahan. Nah itu sudah sunatullah seperti itu. Sesuatu yang instan pasti mendatangkan kegelisahan. Itu pasti. Apapun lah ya, apapun. Misalnya secara zahir dia tidak ada usahanya, tidak ada riadohnya, tidak ada ikhtiarnya, tiba-tiba langsung tuh dapat 1 miliar, 10 miliar, itu pasti gelisah, Pak. Gelisah. Ibu-ibu kalau tidak kuat hatinya bisa mati di tempat. Iya benaran. Ya, misalnya seumur-umur tidak pernah nengok duit 100 juta, tiba-tiba diantar orang 10 miliar, jantungan, sesak napas, langsung mati. Hah? Lah iya, apa namanya, tidak siap mental jadi orang kaya. Nah itu
Ya, jadi bisa hancur kekhusyuan hati itu karena sesuatu yang instan. Sedangkan dalam Islam kita nemukan rikas harta karun. Nah, kalau bahasa mudahnya itu ada zakatnya, langsung dibayar kontan nakdan. Kalau kita punya celengan emas kan nunggu haul, nunggu nisab. Kalau ini tidak, dapat langsung dizakat. Nah, itu khusyuk. Kemudian selanjutnya lagi faidatu kurimal maisir. Apa itu? Adalah untuk liusra, supaya mudah untuk lifi'lil wujub, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban ya. Karena judi itu candu. Kapan kita sudah ketemu candunya, maka kita akan sulit untuk mengerjakan kewajiban. Anak diabaikan, istri diabaikan. Allah juga tidak tidak menutup kemungkinan untuk diabaikan ya. Tidak usahlah judi ya. Mohon maaf nih. Awal-awal kita punya HP tahun berapa itu? Tahun berapa, Bu? Tahun 2000-an ada. Itu lagi punya. Itu bisa lalai, apa? Penasaran. Main ini terus. Ya. Ya kayak gitu. Dapat permainan baru sehingga menghantarkan kita sulit untuk mengerjakan wajib. Kemudian yang keenam, faidatu khurimal maisir. Faedah diharamkannya judi itu adalah untuk himmatul mukminin, cita-cita orang beriman, supaya kita punya cita-cita. Saya ulangi lagi ya, supaya kita punya cita-cita. Orang yang kaya mendadak, saya tidak memprotes atau bukan iri dah. Orang yang kaya mendadak, lebih-lebih akibat judi, itu kadang-kadang tidak tahu bagaimana mentasorofkan hartanya. Apa bahasanya? Bahasa saya Pak. Bukan apa istilahnya? Mentransaksikan memanfaatkan hartanya. Kaya mendadak lah, kaya mendadak. Tidak tahu duit ini nak diapoi. Banyak. Ya masa ado banyak. Ya. Saya tidak sebutkan kampungnya waktu saya masih KKN dulu, beneran. Jadi di kampung itu apa istilahnya, plasma atau apalah, tidak paham juga saya. Jadi lahan itu dipegang oleh PT sekian tahun, sudah masanya diserahkan ke masyarakat. Panen sawit sedang bagus-bagusnya. Itu anak-anak mudanya di kampung itu sekolah tidak doyan, ngaji tidak doyan. Pokoknya tidak doyan. Apa? Merasa mencari duit itu sangat mudah. Iya benaran, Bu. Jadi kalau kita di sini kesulitan cari duit, di sana duit itu tidak berguna. Bukan tidak berguna sih. Saking banyaknya itu tidak tahu nak diapain. Di mana tuh Pak? Masih di Provinsi Jambi, Kabupaten Ketanggo. Karena saya dulu kertanya di kabupaten itu. Memang disarangnya niat. Jadi kalau, mohon maaf, kalau anak-anak muda itu nak mabuk itu tidak nunggu malam minggu, tiap malam. Jadi kerjanya malam mabuk, nanti bangun teler-teler jam 9 pagi itu melangsir. Malam mabuk lagi, kayak gitu lagi. Memang penghasilannya ya luar biasa. Dalam sehari itu anak-anak yang tidak tamat SD, katakanlah seperti itu, pokoknya dia bisa bawa mobil melangsir. Itu sehari itu bisa 700.000. Kan mohon maaf ya, anak kita SD kelas 4 kelas 5 SD dikasih duit 700.000 sehari, itu kan tidak tahu nak diapain. Akhirnya juga seperti itu ya. Himmatul mukminin. Jadi orang yang kecanduan judi atau katakanlah mohon maaf dapat kekayaan dari judi, himmah, cita-citanya tidak punya. Taunya ya poya-poya. Ya, besok ngemis tidak masalah, yang penting hari ini poya-poya. Iya, kayak gitulah bahasa kasarnya. Kemudian ghibtatul mukminin, semangat
ghibtah, motivasi. Ya. Iya kan? Kalau orang itu sudah terbiasa mendapatkan sesuatu yang instan, tentu ia akan kehilangan semangat. Tidak mau lagi diajak kerja, diajak berusaha, tidak mau lagi. Dia sudah terbuai oleh hayalan-hayalannya. Mohon maaf, misalnya kita kerja sehari 200.000, katakanlah seperti itu. Berarti kan kalau sebulan 6 juta, kurang lebih seperti itu. Tidak mau. Kenapa? Terlalu lama prosesnya dan seterusnya. Kemudian saya ringkas saja. Li'usril isra. Ya, mempersulit perjalanan hidupnya. Kemudian selanjutnya lagi adalah kenapa diharamkan berjudi itu linabatil haya, untuk menumbuhkan rasa malu. Ya, kalau orang sudah kecanduan judi, dia tidak punya lagi rasa malu. Ibu-ibu yang sering nonton sinetron, ya, punya aset dijual, punya rumah dijual, habis apa lagi yang dijual? Istrinya dijual. Ya, nah iya. Yang sering nonton film itu FTV Indonesia itu kan, ya. Nah, ya tidak menutup kemungkinan di dunia nyata juga ada seperti itu. Nah, itu. Yang terakhir, as-salamah ma'as sa'adah. Kenapa sih kok judi itu diharamkan? Ya supaya kita selamat, supaya kita beruntung. Jadi jawabnya sederhana. Judi dan khamr itu oke lah kalau dikatakan manfaat, tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya judi itu ya banyak. Ya, mohon maaf ya. Kalau orang sudah otak judi itu semuanya bisa dijadikan bahan judi. Pilkades kita apa dak kita kelurahan. Iya, calon RT bisa dijadikan judi. Kalau sudah otaknya judi. Nah, kita taruhan. Kayak yang jadi Pak RT kok sianu pesianu. Nah, bisa. Lah iya. Ya. Kalau sudah kecanduan judi itu ya apapun bisa dijadikan bahan judi. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya lagi sampai kemana-mana. Yang ketiga. Mudah-mudahan cukup. Muhasabah yang pertama, sudah seberapa kuat sih kita mengerjakan perintah Allah selama ini. Kemudian yang kedua tadi, sudah seberapa jauh, sudah seberapa teguh sih kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah masalah waktu. Muhasabah. Artinya kesempatan. Sudah seberapa pintar sih kita memanfaatkan kesempatan di usia kita ini. Ya, hadis yang sangat masyhur, Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, beringat-ingatlah kamu 5 sebelum 5. Apa Bu? Beringat-ingatlah kamu 5 sebelum 5. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ada salah, dulu ada qasidah itu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Apa maksudnya? Kalau kita sudah sepuh ini ya kayak ginilah. Tapi alhamdulillah kita dengar. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa merasuk ke dalam hati. Nanti dari semua ucapan saya, ya kalau kira-kira manfaat dipakai. Enggak, ya enggak apa-apa. Ya, yang kira-kira guyonan saya ngelantur enggak usah dimasukkan ke dalam hati. Sababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Nanti kalau sudah tua, sudah sepuh, kalau kita ini ya dikata tua lah. Tua dari yang muda, tapi kita masih bisa menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Jadi sering saya sampaikan, masing-masing kita ini pasti punya potensi untuk menjadi orang manfaat. Saya ulang lagi, ya, tidak usah berkecil hati. Masing-masing dari kita pasti punya potensi untuk menjadi orang manfaat. Mungkin di antara kita di sini ada yang ahli listrik, beramal dengan keahlian. Ya.
Oh, ada yang pintar ngajar, berarti dia beramal dengan ilmunya. Ada yang memang dia kaya dermawan, berarti beramal bermanfaat lewat hartanya. Ada yang memang kekuatan fisiknya di atas rata-rata, jadi dia bisa menolong orang dengan kekuatan fisiknya. Jadi masing-masing kita pasti punya potensi untuk menjadi orang manfaat. Pasti. Sudah pokoknya pasti. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu itu sia-sia. Yang kedua, wasihatika qabla saqmika. Jadi masa sehat sebelum datang masa sakit. Ya masih sehat, masih diberi oleh Allah kaki dua. Rasanya normal-normal baik. Nanti kalau sudah tinggal satu, baru terasa sangat bermanfaat dua kaki. Benaran, ya. Selama ini kan kita ya kaki buat dua, yo normal ya biasa be. Ya biasa. Coba kalau sudah hilang sebelah, baru terasa betapa nikmatnya ya kan? Betapa enaknya diberi oleh Allah dua kaki. Nah itu maksud saya. Jadi mumpung kenikmatan Allah itu masih cukup dalam diri kita pakailah untuk hal-hal yang baik. Wa ghinaka qabla faqrika, yaitu masa kaya sebelum datang masa fakir. Yang kayo dak selamunya kayo, ndak usah sombong. Yang miskin mudah-mudahan kayo. Lah iya. Dan saya tidak mendoakan yang kayo jadi miskin, bukan itu maksud saya ya. Maksud saya seperti ini. Ya pokoknya manfaatkan saja. Ya, seperti ini loh maksud saya. Kayak gini, benaran. Masa jaya itu kalau di dalam tarikh, panjang lagi ceritanya nih. Sejarah di dalam Khulasan Nurul Yakin. Masa kaya kita itu 5 sampai 6 tahun. Enggak tahu nih bapak-bapak nih. Apakah belum datang masa itu, atau sedang dalam masa itu, atau sudah lewat? Yang tahu Bapak Ibu dewek lah, nggak usah dijawab ya. Jadi masing-masing kita ini pasti punya masa jaya antara 5 sampai 6 tahun. Kok gitu Ustaz? Iya benaran. Jadi seperti ini. Ini nyangkut lagi ke cerita haji. Tahun berapakah furidul haji, diwajibkan haji? Ternyata dalam sejarah itu disebutkan saat Rasulullah sudah berhijrah 5 tahun di kota Madinah. Tapi Rasulullah baru mengerjakan di tahun ke-6. Jadi diperintahkan, diwajibkan tahun ke-5, tapi Rasulullah baru sanggup mengerjakan di tahun ke-6. Karena waktu itu tahun ke-5 kalau dalam sejarah sampai di tengah jalan dihadang oleh kafir Quraisy, suruh balik. Akhirnya buat perjanjian dulu, baru tahun ke-6 baru bisa berangkat. Nah, artinya itu menjadi ibroh untuk kita. Di masing-masing kita ini punya masa jaya, punya masa emas. Ya, pokoknya nyari rezeki enak, tidak sakit-sakitan, keluarganya enak, tentrem, semuanya usahanya lancar, itu antara 5 sampai 6 tahun. Tapi jangan nanya ke saya, umur berapa Ustaz? Nah, itu saya tidak tahu. Pokoknya rasakanlah. Ya, jadi ada masa jaya kita 5 sampai 6 tahun. Kalau dapat, walaupun kita di Indonesia ini antri haji berapa? 18 tahun dah. Di Batanghari 18 kurang lebih segitulah. 18 tahun kalau tidak salah kita di Batanghari. Yang jelas ya kita daftar lah. Karena itu masanya. Nah, jadi sekali lagi, apakah masa jaya itu belum sampai, atau sedang, atau sudah lewat, saya tidak tahu. Yang tahu Bapak Ibu sendirilah. Jadi masing-masing kita pasti diberi oleh Allah masa jaya antara 5 sampai 6 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah diwajibkan berhaji saat beliau sudah hijrah di Madinah 5 tahun dan baru bisa mengerjakan di tahun ke-6. Nah, itu menjadi ibroh. Jadi kita umat Muhammad pasti mengalami itu. Mengalami masa jaya. Nah, itu. Wa ghinaka qabla fakrika wa faraghika qabla saghlika. Kemudian adalah
masa lapang sebelum datang masa sempit. Yang terakhir wahayatu qabla mautik, yaitu masa hidup sebelum datang masa mati. Kalau sudah mati ya sudah, shadaqallahul azim. Nah, apa sih cita-cita orang mati? Ini di dalam tafsir Yasin Hamami. Ternyata orang mati itu punya cita-cita. Apa itu? Pengen hidup kembali di dunia walau sesaat. Untuk apa? Untuk sholat. Kemudian kalau dia punya harta, nak disedekahkan semuanya. Itu cita-cita orang mati yang pengen hidup dihidupkan oleh Allah. Nah ya, jadi kita yang masih hidup, ini saya kasih bocoran. Besok kalau kita mati, cita-cita kita itu pengen pengen dikasih hidup oleh Allah sesaat untuk bisa beribadah, untuk bisa sholat, untuk bisa zakat, untuk bisa sedekah. Jadi cita-cita kita nanti setelah mati saya sampaikan mumpung kita masih hidup, supaya jangan nyesal. Nanti aku mati, oh, betul kata Ustaz, sudah mati. Ya benaran ya dalam tafsir Yasin Hamami. Jadi kita orang mati itu punya cita-cita. Ya, jadi saya sampaikan sekarang supaya kita bisa melaksanakan cita-cita itu sebelum kita mati. Berapa sih zakat dan sedekah itu? Saya sebagai penutup. Ya selama ini kan kita disuruh ini segini. Nanti habislah harta kami, apalah warisan untuk anak cucu kami. Tidak semuanya. Ya, kalau semuanya ya salah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian saja, tidak semuanya. Nanti kalau semuanya, misalnya kita punya 100.000, kita sedekahkan 100.000, seret. Itu namanya israf, berlebihan. Kalau sudah israf ya sama dengan jahil, bodoh. Ya, coba bayangkan, penghasilan kita sehari itu 100.000, sedekahkan semuanya masuk kotak masjid. Terus di rumah ada yang nak di apa? Iya, yang nak di tanah. Itu kan bodoh namanya. Nah, ya. Jadi sebagian itu berapa? Nah, sebagian itu diatur dalam Islam, dalam fikih, sebagian itu ya 2,5%. Nah, dalam sejuta itu 25.000. Nah, itulah sudah hitungan mudahnya. Jadi dalam sejuta yang ibu genggam itu ada 25.000 yang sebaiknya disedekahkan. Saya tidak nyebut zakat, tidak. Karena kalau cerita zakat nanti Pak Rohim kila pula. Nisabnya belum, khaulnya belum. Nah, ya, sedekah. Ya, jadi dalam sejuta itu ada 25.000. Yang sebaiknya, sekali lagi, yang sebaiknya. Belum wajib, yang sebaiknya kita sedekahkan. Ya. Jadi saya ulang, di akhir tahun Hijriah ini, marilah kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum, ya, qabla an tuhasabu. Sebelum kita dihisab besok di hari kiamat, lebih baik sekarang kita menghisab diri kita sendiri dulu. Sudah seberapa kuat, sudah seberapa yakin kita melaksanakan perintah Allah. Sudah seberapa ridho, sudah seberapa nerimo, sudah seberapa yakin kita meninggalkan larangan Allah. Yang terakhir tadi adalah sudah seberapa pandai, sudah seberapa hebat kita mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah tidak boleh ngalah. Bapak lasap depan, saya belakang. Itu kalau dalam fikih salah. Nah, dalam ibadah. Nah, ya. Cuman yo tahu diri dalam artian ini benaran ya, pegawai syara. Saya tidak ngajari dah. Kalau misalnya ada imam satu, ya imam duanya di belakangnya. Tujuannya apa? Nanti kalau ada khilaf, ada lupa, ada batal, imam satu dia melarikan diri, imam dua bisa menerus. Nah, jangan yang tidak tahu batal sholat, berdiri di belakang imam. Nah, nanti imamnya batal, yang ini bilang imam kita kentut, nah sudah bubar sholat. Ya, ya.
Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada bincang-bincang, saya silakan. Langsung tutup. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatal akhirah. Dan innallaha khabirun bima ta'malun. Yakinlah semua apa yang kita perbuat itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li masyayikhina, li masyayikhina, wa li jama'atina, wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma taqabbal wa awsil sawa ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa halalna wa sabbahna wa astaghfarna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin sahabati wa tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ila masyayikhina wa masyayikhina wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmah wal maghfir halal ahli kubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana arnul haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa ataitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari sebagai penutup, jangan lupa besok ketika di akhir Dzulhijjah pada asal doa akhir tahun, ba'dal maghrib doa awal tahun. Disebutkan di situ siapa yang membaca doa akhir awal tahun, insya Allah dalam setahun itu dijaga dari godaan iblis, dari godaan setan. Amin Allahumma amin. Ahlul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.